Nama saya Rian, mahasiswa semester 3 di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Setelah 2 semester tinggal di indekos yang cukup jauh dari kampus, saya memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dan murah. Dari hasil mencari di grup Facebook mahasiswa, saya menemukan sebuah kosan dengan harga sewa yang sangat miring, hanya 350.000 per bulan, sudah termasuk listrik. Nama kosannya Kosan Melati Indah. Letaknya di sebuah gang kecil di pinggiran jalan, Kaliurang kilometer 9, agak masuk ke belakang, diapit rumah-rumah tua yang tampak jarang dihuni. Bangunannya 2 lantai, catnya mulai pudar, dan beberapa bagian dindingnya berjamur. Tapi yang paling menarik perhatian saya bukan bangunannya, melainkan pohon nangka besar di halaman belakang. Batangnya menjulang, daunnya rimbun, dan buah-buah nangka yang menggantung tampak sudah matang sebagian. Anehnya, bagian bawah pohon itu ditutupi tanah yang selalu lembab, seolah baru saja disiram air atau sesuatu yang lain. Saat pertama kali datang, saya disambut oleh Bu Ratmi, pemilik kos. Usianya sekitar 50-an, berkebaya coklat tua, berwajah tenang tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. "Kamarmu di lantai 2 ya nak? Dekat jendela, anginnya enak kok," katanya sambil tersenyum kecil. Saya mengangguk dan menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Dari jendela kamar saya, pohon nangka itu terlihat jelas di belakang. Sesekali dedaunannya bergoyang meski angin tak terasa. Kamar saya sederhana, ranjang besi, meja kayu kecil, lemari plastik, dan dinding yang tampak baru dicat setengah hati. Tapi buat saya yang mahasiswa pas-pasan, tempat itu sudah lebih dari cukup. Malam pertama saya di kos itu sepi, hanya suara jangkrik dan gemericik air got yang terdengar dari luar. Sekitar jam setengah 12 malam, saya masih terjaga karena sedang menyusun tugas. Lampu kamar saya redup dan udara mulai dingin. Tiba-tiba, terdengar bunyi seperti benda jatuh dari arah dapur bawah duk. Saya berhenti mengetik. Awalnya saya pikir mungkin tikus, tapi suara itu terlalu berat. Saya turun perlahan melewati tangga kayu yang berderit. Dapur tampak kosong, lampu menyala redup. Yang aneh, bau menyengat nangka busuk menyeruak dari arah belakang. Saya menutup hidung. Saat saya melangkah ke pintu belakang untuk memastikan, terdengar klek. Suara engsel pintu berdecit pelan sendiri. Saya menatap keluar. Di halaman belakang yang diterangi sinar bulan, pohon nangka itu bergoyang lembut. Tak ada angin, tapi saya merasa ada sesuatu yang berdiri di balik batangnya. Seperti bayangan samar berwarna putih. Dek. Saya mundur perlahan, menutup pintu tanpa suara, lalu segera naik ke kamar. Begitu saya rebahkan badan, saya mendengar suara langkah kaki pelan dari lorong seperti seseorang sedang berjalan memakai karung tebal, menyeret-nyeret. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas. Jantung berdegup cepat. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara benda berat jatuh, seperti tubuh yang roboh di lantai. Setelah itu, sunyi. Saya tidak berani membuka pintu. Sampai pagi. Pagi harinya, saya turun dengan mata sembab. Bu Ratmi sedang menyapu teras. "Tidurmu nyenyak, Nak Rian?" tanyanya sambil tersenyum. Saya ragu menjawab. "Lumayan, Bu. Cuma sempat dengar suara orang jalan semalam." Senyumnya langsung pudar. Ia menatap saya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Ah, mungkin cuma penghuni lama yang belum mau pergi." Saya terdiam. Ucapan itu membuat bulu kuduk saya meremang. Sudah 3 hari saya tinggal di kosan Melati Indah. Siang hari,
Tempat ini terasa biasa saja, bahkan terkesan nyaman. Tapi begitu malam datang, suasananya berubah. Heningnya bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang menekan dada. Hari itu, saya akhirnya mulai berkenalan dengan dua penghuni lain di lantai 2. Yang pertama, Dimas, mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Orangnya pendiam, sopan, dan hampir selalu memakai jaket abu-abu. Ia jarang bicara, tapi setiap kali saya sapa, ia hanya membalas dengan senyum kecil. Yang kedua, Aldi, mahasiswa teknik semester 7, beda jauh dengan Dimas. Ia cerewet, humoris, dan suka menakut-nakuti. "Kalau kau kuat iman, betah di sini," katanya sambil tertawa waktu pertama kali kami ngobrol di teras lantai 2. Saya mengerutkan kening. Maksudnya, Aldi menunjuk ke arah belakang bangunan. "Itu pohon nangka. Jangan sering lihat ke sana kalau malam. Banyak yang katanya diganggu." Saya menatap pohon itu dari balkon. Siang itu, matahari cukup terik, tapi entah kenapa bagian di bawah pohon tetap teduh bahkan agak gelap. Beberapa daun kering berguguran pelan seperti tertiup angin yang tak terasa. Sore harinya, kami bertiga nongkrong di dapur bawah sambil makan mie instan. Dimas hanya diam, sesekali menunduk menatap lantai. Saya mulai penasaran, emang kenapa sih pohon itu? Dari kemarin Bu Ratmi juga kayak menghindar kalau saya nanya. Aldi menghela napas panjang. Katanya dulu ada penghuni kos perempuan di sini, namanya Maya. Cantik, rajin, tapi katanya hamil di luar nikah. Pacarnya juga anak kos sini. Begitu ketahuan dia malu. Lalu katanya gantung diri di pohon nangka belakang. Saya spontan berhenti mengunyah. Serius? Serius, itu kejadian 5 tahun lalu, lanjut Aldi. Dan anehnya, tiap kali ada tukang coba tebang pohon itu selalu celaka. Pernah ada yang jatuh dari tangga, ada juga yang kena parang sendiri. Sejak itu, ya dibiarkan saja. Saya melirik Dimas. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela dapur. "Dimas, kamu udah lama di sini?" tanya saya pelan. "Udah, 2 tahun, jawabnya singkat. "Pernah ngalamin hal aneh?" Ia menoleh pelan, matanya tajam. "Jangan tanya begitu kalau malam sudah mau turun." Malamnya saya susah tidur. Kata-kata Dimas terngiang di kepala. Hujan turun perlahan, membasahi genteng. Sekitar pukul 11 lewat, listrik tiba-tiba padam. Saya menyalakan senter dari handphone dan duduk di tepi ranjang. Dari luar kamar, terdengar bunyi langkah kaki pelan di lorong. Tik, tik, tik. Saya mengintip lewat celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus terdengar, makin dekat, sampai berhenti tepat di depan kamar saya. Lalu, serak, serak. Terdengar seperti sesuatu diseret di lantai. Senter di tangan saya bergetar. Perlahan, bayangan putih panjang melintas di bawah celah pintu menutupi cahaya dari luar. Saya terpaku. Napas saya tercekat. Bayangan itu diam beberapa detik, lalu pelan-pelan menghilang ke arah ujung lorong. Begitu saya memberanikan diri membuka pintu, lorong itu kosong. Tapi di ujung dekat tangga ada jejak lumpur berbentuk seperti bekas kaki, tanpa jari. Saya menatap ke arah bawah, dan samar-samar mencium bau tanah basah dan nangka busuk. Keesokan paginya, saya menemui Bu Ratmi di teras. Ia sedang menyiram tanaman, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. "Bu, semalam ada yang jalan di lorong, kayak orang, tapi nggak kelihatan jelas," kata saya hati-hati. Ia terdiam lama, lalu menatap saya dengan pandangan kosong. "Kalau malam, jangan keluar kamar ya Nak Rian," ujarnya pelan. Kadang, penghuni lama masih suka keliling. Dia belum mau pergi. Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi Bu Ratmi sudah berbalik dan masuk ke dalam rumah. Di tangannya,
Saya sempat melihat sesuatu kunci tua dengan gantungan kecil bertuliskan angka 7. Sudah seminggu saya tinggal di kosan Melati Indah, dan setiap malam perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi. Entah mengapa, setiap kali malam datang, saya selalu terbangun sekitar pukul 2.30 dini hari, waktu yang sama, tanpa alarm, tanpa sebab, dan selalu ada aroma nangka busuk menyeruak dari arah belakang kamar. Malam itu, hujan turun deras, angin menggoyang dedaunan, membuat suara krak-krak di atap. Saya sedang menulis laporan praktikum ketika tiba-tiba lampu kamar berkelip-kelip, lalu padam. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar jendela. Saya duduk di tepi ranjang, menyalakan senter HP. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di kaca jendela, tok, tok, tok. Padahal kamar saya di lantai 2, tidak mungkin ada orang bisa mengetuk dari luar. Saya menelan ludah. Jantung saya berdetak keras. Cahaya senter saya arahkan ke jendela. Di sana, samar-samar terlihat bayangan putih berdiri di luar. Saya pikir mungkin tirai yang tertiup angin. Tapi ketika petir menyambar, saya melihatnya jelas sosok itu bukan bayangan. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor penuh tanah. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong menatap ke dalam kamar. Di lehernya terlihat bekas jeratan tali, masih menempel seperti luka membusuk. Saya menjerit dan terjatuh dari kursi. HP saya terlempar ke lantai. Cahaya senter berputar, memantul ke tembok, dan sesaat saya melihat sesuatu. Sosok itu sudah berada di dalam kamar, berdiri di sudut dekat pintu, menunduk. Suara napasnya berat dan bergetar seperti desahan dari dalam tanah. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar Dimas. "Mas Dimas, Mas, buka, tolong." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan wajah Dimas muncul dengan ekspresi tenang tapi pucat. "Ada apa, Rian?" Saya lihat ada sesuatu di jendela, di kamar saya." Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kamu lihat perempuan atau laki-laki?" "Pocong, Mas, tapi kepalanya miring kayak bekas tali." Belum sempat saya lanjutkan, Dimas menutup pintunya perlahan dan berkata datar, "Jangan pernah buka jendela lagi kalau malam, apalagi lihat ke arah pohon nangka." Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala berat. Saya mencoba memastikan kejadian malam itu hanya mimpi. Tapi ketika saya kembali ke kamar, kaca jendela bagian luar berembun membentuk bekas tangan 5 jari panjang, seperti milik orang mati. Saya turun ke bawah. Ibu kos sedang menjemur baju di halaman belakang. "Bu Ratmi," panggil saya. "Kemarin malam saya lihat sesuatu di jendela, putih, kayak orang." Ia menatap saya dengan wajah datar, lalu matanya mengarah ke pohon nangka di belakang. "Dia suka muncul kalau ada yang menatap dari jendela," ucapnya pelan. "Saya harus gimana, Bu? Jangan pedulikan, jangan bicara tentang dia, jangan pernah sebut-sebut namanya." Saya bingung. "Namanya?" Bu Ratmi terdiam beberapa saat, lalu berbisik, "Maya." Sore itu ketika saya hendak pergi kuliah, saya melewati pohon nangka di belakang. Di tanah lembab di bawah pohon itu, saya melihat bekas gundukan kecil seperti makam. Di atasnya tumbuh rumput liar, dan di salah satu ranting rendah, tergantung tali tua yang sudah mengering dan putus di ujungnya. Aroma busuk itu lagi-lagi tercium. Dan entah kenapa, dari balik daun-daun rimbun pohon nangka, saya merasa ada mata yang memperhatikan saya. Sejak malam ketika sosok itu muncul di jendela, tidur saya tak pernah nyenyak lagi. Saya jadi sering terbangun mendadak di tengah malam, hanya untuk menemukan jendela berembun, atau mendengar suara langkah pelan dari lorong. Setiap kali pagi tiba, bau nangka busuk selalu tertinggal di kamar saya, seperti ada sesuatu yang menempel di udara. Saya sempat berpikir untuk pindah, tapi entah kenapa, selalu ada rasa berat setiap kali niat itu muncul.
seolah ada yang menahan. Dan malam itu, semuanya berubah. Hujan deras mengguyur Yogyakarta sejak petang. Angin menderu, membuat daun-daun pohon nangka di belakang menampar jendela berkali-kali. Sekitar pukul 23.47, listrik padam. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi kamar dengan kilatan putih kebiruan. Saya sedang berbaring sambil menatap langit-langit ketika mencium bau tanah basah yang sangat kuat bercampur aroma amis. Awalnya saya pikir itu dari luar, tapi makin lama bau itu makin tajam, seperti datang dari dalam kamar. Saya menyalakan senter HP dan melihat ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa, tapi lantai dekat pintu kamar berlumpur. Seperti ada seseorang baru saja berjalan masuk dengan kaki kotor. Degup jantung saya semakin keras. Saya melangkah pelan, menyinari jejak tanah itu. Jejak itu menuju ke arah jendela dan berhenti tepat di sana. Saya menelan ludah. Saat saya dekati, terdengar klek. Suara gagang pintu kamar saya bergerak sendiri. Saya terpaku. Perlahan, gagang pintu itu berputar, lalu terdengar ketukan dari luar. 1 kali, 2 kali. Suara berat, seperti tangan berbalut kain yang basah. Saya berbisik nyaris tak terdengar. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya diam. Lalu bunyi duk keras seperti sesuatu jatuh menimpa lantai di luar kamar. Saya mundur. Dengan tangan gemetar, saya dorong kursi untuk menahan pintu. Tapi dari celah bawah, saya melihat air tanah merembes masuk. Dan di air itu terapung seutas tali tua, terbelit tanah hitam. Saya tak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, saya turun dengan wajah pucat. Di dapur, Aldi sedang menjerang air panas sambil bersiul. "Kok pucat banget, Ri? Mimpi buruk ya?" Saya hanya duduk tanpa menjawab. "Ada apa?" "Jangan-jangan..." Ia menatap serius, lalu menurunkan suaranya. "Kau diganggu dia?" Saya menatapnya, ingin menyangkal, tapi tak bisa. Aldi menghela napas panjang. "Gua udah sering, bro. Dia datang kalau hujan. Katanya, waktu dulu Maya gantung diri, malamnya juga hujan lebat." Saya menatap keluar jendela. Pohon nangka itu tampak basah dan hitam, seperti tubuh besar yang baru keluar dari kubur. "Apa kau pernah lihat langsung?" tanya saya. Aldi tersenyum kecut. "Belum, tapi Dimas pernah. Sore itu saya memberanikan diri menegur Dimas di balkon. 'Mas Dimas, katanya pernah lihat sesuatu di kos ini?' Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap langit mendung yang menggantung berat. 'Kalau kau mencium bau tanah basah, jangan keluar kamar,' katanya akhirnya. Kenapa? Karena itu tandanya dia sedang keluar dari tanah. Saya tercekat. Dia siapa? Dimas menatap saya dengan pandangan datar, matanya sayu tapi serius. 'Yang kamu lihat di jendela itu bukan cuma arwah, itu pocongnya Maya. Dan kalau dia sudah mencium bau manusia yang melihatnya,' ia berhenti sejenak, 'maka dia akan datang lagi, bukan untuk menakuti, tapi untuk menjemput.' Malamnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Saya menutup semua jendela, memasang earphone, dan mencoba tidur sambil mendengarkan murotal dari HP. Tapi sekitar jam 2 dini hari, suara itu datang lagi. Tek, tek, tek. Langkah berat menyeret di koridor luar kamar. Lalu, gedebuk. Seperti sesuatu jatuh dari atap. Saya memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Kilatan petir menyambar, dan sesaat saya melihatnya. Sosok putih terbungkus kain kafan melompat-lompat pelan di halaman belakang.
Kainnya basah, berlumur lumpur, dan dari bagian lehernya menggelantung tali panjang berlumur tanah. Suaranya seperti seseorang mengerang dari dalam kain. Saya menutup tirai secepatnya, tapi sesaat kemudian, dari bawah pintu kamar, bau tanah basah itu masuk lagi. Bersamaan dengan suara berat yang berbisik pelan di luar pintu. Aku belum dikubur. Sejak malam bau tanah basah itu, suasana kosan Melati indah tidak pernah lagi terasa sama. Dari luar, bangunannya masih tampak biasa cat krem yang pudar, pagar kayu berderit, dan daun-daun nangka yang bergoyang pelan diterpa angin. Tapi bagi kami yang tinggal di dalamnya, setiap sudut kini membawa rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aldi, yang biasanya paling ramai, kini lebih banyak diam. Dimas semakin jarang keluar kamar. Dan saya mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa saya pastikan berasal dari manusia atau bukan. Malam itu, Jumat Kliwon. Langit tampak pekat, tanpa bulan. Angin dingin menusuk dari sela jendela kamar saya yang tidak bisa tertutup rapat. Sekitar pukul 00.30, terdengar suara benda keras jatuh di atap duk. Disusul suara gesekan kasar, seperti seseorang sedang berjalan menyeret sesuatu di atas genteng. Saya menatap ke langit-langit, menahan napas. Bersamaan dengan suara itu, bau busuk tanah dan darah kembali menyeruak. "Mas Dimas!" teriak saya pelan, mengetuk pintu kamarnya. Tak ada jawaban. Saya ketuk lagi, lebih keras. Akhirnya pintu terbuka sedikit, dan wajah Dimas muncul dari baliknya, setengah lesu, matanya merah. "Ada apa, Rian?" "Mas, di atap ada suara, kayak orang jalan. Tapi berat banget." Dimas menatap saya tanpa ekspresi. Lalu ia mengambil senter dan mengajak saya keluar ke balkon. Begitu kami berdiri di sana, angin langsung menerpa wajah kami. Suara di atas masih terdengar duk, serak, duk. Dimas mengangkat senter, menyinari genteng. Dan di sanalah kami melihatnya. Sebuah bayangan putih melompat-lompat pelan di atap kosan sebelah. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, basah oleh air hujan. Lehernya miring dan kepalanya bergoyang pelan setiap kali melompat. Saat sinar senter menyorot wajahnya, matanya terbuka lebar tanpa bola mata. Dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat seperti darah bercampur tanah. Saya hampir menjerit, tapi Dimas menutup mulut saya dengan cepat. "Jangan bersuara. Dia mencari sumber napas manusia," bisiknya pelan. Kami menatap makhluk itu dalam diam. Pocong itu melompat sekali lagi, lalu berhenti tepat di atas kamar mandi belakang. Ia menunduk seperti mengamati sesuatu. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah kami. Bahkan dari jarak itu, saya bisa merasakan tatapannya menusuk. Tiba-tiba, genteng kamar mandi bergetar keras, lalu suara gedebuk berat terdengar dari dalam. Kami berdua terlonjak. Dimas segera berlari menuruni tangga. Saya mengikutinya dengan kaki gemetar. Di kamar mandi bawah, pintunya setengah terbuka. Bau busuk menyeruak begitu kami mendekat. Dimas menyalakan senter. Lantainya basah, dan ada bekas lumpur panjang dari arah jendela kecil di atas. Kami menatap ke atas kaca jendela itu pecah sebagian. Dan di ujung pecahan, tergantung seutas kain kafan yang robek di ujungnya. Saya hampir muntah mencium bau busuk itu. Dimas mendekati dinding, menyentuh lumpur yang menempel di sana. "Itu tanah kuburan," katanya pelan. "Mas, maksudnya seseorang sedang berusaha keluar dari tempatnya dikubur. Dan dia pakai atap kamar mandi untuk turun." Saya terpaku. Angin malam meniup pintu kamar mandi hingga berderit pelan. Dan dari arah belakang rumah, pohon nangka bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang meloncat dari batangnya.
Keesokan paginya Aldi mengetuk kamar saya dengan wajah tegang. "Lu tahu nggak semalam gue denger apaan?" Katanya dengan suara bergetar. "Apa?" "Dari atas kamar gue, kayak ada yang loncat-loncat. Gue keluar, gue lihat bayangan putih lewat di genteng. Pas gue buka jendela, bau tanah busuk banget, kayak kuburan basah." Saya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Itu bukan bayangan, Di. Gue sama Mas Dimas udah lihat sendiri." Aldi tertawa kaku. "Gila ya, tempat ini." Belum sempat kami lanjut bicara, terdengar suara Bu Ratmi dari bawah memanggil kami dengan nada cemas. "Rian, Dimas, Aldi, kesini sebentar nak." Kami turun bersama. Di halaman belakang, Bu Ratmi berdiri mematung di depan pohon nangka. Di bawah pohon itu, tanahnya terbuka seperti baru digali. Dan di dalam lubang itu, tampak kain putih kusam menonjol keluar seperti ujung kafan yang mencoba keluar dari dalam bumi. Aldi berteriak, "Bu, itu, apa itu?" Bu Ratmi hanya bergetar, wajahnya pucat pasi. "Jangan sentuh apapun di situ," katanya pelan. Suaranya nyaris hilang ketika ia menatap kami satu persatu. Karena kalau sudah keluar seperti itu, berarti dia mulai bangun lagi. Sejak tanah di bawah pohon nangka itu terbuka, suasana kos seperti neraka yang dibungkam. Tidak ada lagi canda Aldi, tidak ada sapaan pagi dari Bu Ratmi. Bahkan Dimas yang biasanya tenang pun kini lebih banyak berdiam diri di kamar, membaca doa dengan suara lirih setiap malam. Saya sendiri mulai sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. Seringkali saya terbangun dengan telapak kaki penuh tanah, padahal saya tidak keluar kamar. Dan kadang dari jendela saya melihat bayangan putih melintas cepat di halaman belakang, lalu menghilang di balik batang pohon nangka yang kini tampak makin hitam dan layu. Malam itu, sekitar pukul 1.12, hujan turun deras lagi. Saya belum bisa tidur, duduk di ranjang sambil menulis laporan kuliah. Suara air dari atap menenangkan, sampai terdengar isak tangis lirih dari arah lorong. Awalnya saya pikir itu suara perempuan tetangga. Tapi semakin lama, suara itu jelas berasal dari dalam kos. Lembut sesenggukan, seperti seseorang yang sedang menahan sakit hati. Saya mematikan lampu, berusaha mendengarkan dengan lebih fokus. Tangisan itu datang dari arah ujung lorong, tepat di depan kamar nomor 7. Kamar nomor 7 adalah kamar yang selalu terkunci. Sejak awal saya tinggal di sini, pintunya tidak pernah terbuka, dan bahkan kuncinya tidak ada di gantungan. Suatu kali, saya pernah bertanya pada Bu Ratmi, dan ia hanya menjawab singkat, "Kamar itu sudah tidak dihuni, jangan pernah coba buka." Namun malam ini, dari balik pintu kamar itu, terdengar jelas suara perempuan menangis, diselingi bisikan lirih. "Tolong, tolong aku." Suara itu begitu pelan, tapi seolah langsung merasuk ke telinga saya. Saya berdiri, melangkah pelan ke arah lorong. Setiap langkah saya terasa berat. Dari bawah pintu kamar nomor 7, terlihat cahaya redup, seperti lampu kecil berwarna kuning. Padahal, semua kamar di lantai 2 sudah mati lampunya. "Tolong aku." Suara itu lagi. Kali ini diikuti suara benda jatuh dari dalam, gedebuk seperti kursi terbalik. Saya menelan ludah, mendekat. Dengan tangan gemetar, saya mengetuk perlahan. "Permisi, ada siapa di dalam?" Tangis itu langsung berhenti. Hening. Hanya bunyi air hujan di atap. Saya menunggu beberapa detik, dan saat hendak berbalik, pintu kamar nomor 7 bergetar sendiri. Kunci besinya berdenting pelan, seperti ada seseorang yang berusaha membukanya dari dalam. Saya mundur 2 langkah.
"Mas Dimas," panggil saya pelan, tapi tak ada jawaban dari kamarnya. Saya coba melangkah lebih cepat ke arah tangga, tapi sebelum sampai, terdengar klik. Pintu kamar nomor 7 sedikit terbuka sendiri. Aroma busuk langsung menyeruak, campuran tanah, darah, dan buah busuk. Dari celah pintu, saya melihat bayangan kaki perempuan menggantung di udara. Kakinya kaku, pucat, dan di pergelangannya masih melilit tali tua. Saya spontan mundur hingga punggung menabrak dinding. Nafas saya tercekat. Dalam sekejap, pintu itu menutup keras drak. Dan dari dalam terdengar jeritan panjang menggema di seluruh kos. Aku belum tenang. Saya terjatuh di lantai menutupi telinga. Aldi berlari keluar dari kamarnya, wajahnya panik. "Rian, lu kenapa?" Dari kamar 7. Ada suara ada orang di dalamnya. Aldi menatap ke ujung lorong. "Gak mungkin bro, itu kamar udah dikunci dari dulu." Tapi sebelum kami sempat bicara lagi, suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Dia udah ambil anakku." Aldi pucat. "Anak? Maksudnya siapa?" Saya tak bisa menjawab. Kami berdua hanya berdiri kaku di lorong sempit itu, menatap ke arah pintu kamar nomor 7 yang kini mulai bergetar pelan, seperti ada seseorang di dalam yang mencoba keluar. Pagi harinya, saya menemui Bu Ratmi di dapur. Wajahnya letih, matanya sembab. "Bu, semalam dari kamar nomor 7 ada suara perempuan nangis." Sendok di tangan Bu Ratmi berhenti di udara. Ia menatap saya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Sudah saya bilang, Nak, jangan pernah ke sana. Itu kamar Maya. Saya tercekat." "Maya? Yang dulu bunuh diri itu?" Ia mengangguk pelan, menatap ke arah belakang rumah. "Kamar itu tempat terakhir dia tinggal. Sejak dia meninggal, nggak ada yang bisa buka pintunya lagi. Tapi kalau kamu mendengar tangisnya..." Ia berhenti sebentar, suaranya bergetar. Itu artinya dia sudah mulai merasa tidak sendiri. Sore itu, saat saya naik ke lantai 2, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di gagang pintu kamar nomor 7, tergantung kunci tua berkarat dengan gantungan bertuliskan angka 7. Kunci yang kemarin saya lihat di tangan Bu Ratmi. Dan di bawah pintu, ada setetes air tanah yang merembes keluar, membentuk garis kecil menuju lorong. Hari itu, udara terasa berat di kosan Melati Indah. Langit mendung pekat, dan angin dingin meniup daun-daun pohon nangka hingga bergesekan seperti bisikan samar. Sejak peristiwa suara tangis dari kamar nomor 7, suasana kos benar-benar mencekam. Aldi mulai mengeluh mimpi buruk setiap malam. Dimas lebih sering membaca Al-Quran dengan nada bergetar, dan saya sendiri mulai mendengar suara langkah setiap kali hendak tertidur. Langkah itu tidak pernah jauh, selalu berhenti di depan kamar saya. Dan setiap kali saya membuka pintu, hanya ada bau tanah basah dan bekas lumpur kecil di lantai. Pagi itu, Dimas mengetuk kamar saya. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ekspresinya serius. "Rian, ikut aku ke loteng," katanya tanpa basa-basi. "Ngapain, Mas?" "Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Kami menaiki tangga sempit menuju loteng, ruang gelap yang penuh debu dan sarang laba-laba. Dimas menyorotkan senter ke arah tumpukan barang bekas, koper tua, kursi patah, dan beberapa kardus penuh buku. Ia menunjuk ke satu kardus berdebu. "Semalam aku dengar suara langkah dari atas. Aku naik dan nemuin ini." Saya mendekat, membuka kardus itu. Di dalamnya ada buku catatan lusuh berwarna merah tua. Tali pengikatnya sudah hampir putus. Di sampulnya tertulis dengan tulisan tangan kecil, "Catatan harian Maya."
Saya menelan ludah. Buku itu terasa dingin di tangan, seperti baru saja diambil dari tempat lembab. Dimas menatap saya. Bacalah, tapi jangan semua. Biar aku yang pegang sisanya. Kami duduk di lantai loteng. Saya membuka halaman pertama. Hari ke-1, aku bahagia bisa kos di sini. Kamarnya nyaman, dekat kampus dan Bu Ratmi sangat baik. Hari ke-17, aku mulai merasa tidak enak. Lelaki itu datang lagi malam ini, minta aku merahasiakan semuanya. Aku takut Bu Ratmi tahu. Hari ke-31, aku hamil. Dia berjanji akan menikahiku. Aku percaya. Hari ke-52, dia pergi. Tidak ada kabar. Aku malu. Aku kotor. Aku tidak ingin hidup lagi. Halaman berikutnya dipenuhi coretan tinta hitam, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuat darah saya dingin. Jika aku mati, jangan kubur aku jauh-jauh. Aku akan menunggu di bawah pohon nangka, agar aku bisa melihat dia datang kembali. Saya menutup buku itu seketika. Dada saya sesak. Dimas mengangguk pelan. Kau tahu siapa dia yang dimaksud Maya? Saya menggeleng. Dimas menatap ke bawah. Suaranya bergetar. Pacarnya dulu. Anak kos juga. Tapi dia hilang sebelum Maya ditemukan gantung diri. Mendadak, terdengar suara benda jatuh dari bawah loteng bruk. Kami berdua tersentak. Kayak suara dari kamar 7, bisik saya. Dimas menatap saya tajam. Kamar itu ada di bawah sini. Kami menunduk, memperhatikan celah lantai kayu yang retak. Dari sana, samar-samar terdengar suara napas berat, disusul isak tangis lirih. Aku masih di sini. Tiba-tiba, dari celah kayu itu keluar cipratan air tanah hitam, berbau busuk. Buku harian di tangan saya ikut basah. Dimas cepat-cepat menutup celah dengan papan. Turun sekarang, katanya panik. Begitu kami turun ke lorong, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di ujung lorong, pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit, padahal tadi pagi terkunci rapat. Dari dalamnya keluar uap putih seperti kabut tipis. Saya menatap Dimas. Mas, apa kita harus lihat? Kalau kita nggak tahu, kita bakal terus diteror. Jawabnya dengan nada mantap tapi tegang. Kami melangkah mendekat. Setiap langkah membuat suara lantai kayu berderit panjang. Saat pintu itu kami dorong pelan, aroma busuk langsung menghantam hidung. Di dalam kamar nomor 7, semua dindingnya berlumut hitam. Di tengah ruangan ada kursi kayu patah, dan seutas tali tua tergantung dari langit-langit. Di lantai, terlihat jejak kaki basah menuju jendela belakang. Dan di bawah jendela, buku catatan yang sama seperti yang kami temukan di loteng, tapi dalam keadaan terbuka, basah, dan meneteskan air tanah. Saya bergidik. Mas, tadi kan buku ini? Ya, di tanganku. Dimas menatap dengan wajah pucat. Buku yang ia pegang kini kering. Kami berdua menatap ke arah buku yang di lantai. Di halaman yang terbuka ada tulisan baru, tinta masih basah. Aku belum tenang karena dia masih tinggal di sini. Angin dingin bertiup dari jendela yang tiba-tiba terbuka lebar. Tirai kain putih melambai. Dan di baliknya, sepasang mata hitam besar menatap kami dari luar. Saya menjerit, mundur seketika. Dimas menarik saya keluar dan menutup pintu keras-keras. Namun dari dalam kamar nomor 7, terdengar suara langkah berat, seperti sesuatu yang melompat-lompat mendekati pintu. Setiap hentakan disertai bunyi gemerisik tanah. Lalu sebuah bisikan lirih, namun jelas, terdengar tepat di telinga kami berdua. Jangan buka lagi. Kalau tidak, dia akan ikut keluar. Kami lari turun ke bawah tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di dapur, Bu Ratmi sudah menunggu, wajahnya pucat.
Ia hanya berkata pelan, "Sekarang kalian tahu kan kenapa saya larang buka kamar itu?" Air matanya mengalir, suaranya bergetar. Itu bukan cuma kamar, itu kuburannya. Malam itu Jumat Kliwon. Hujan turun deras, disertai kilat yang menyambar langit seperti urat cahaya raksasa. Udara lembab menempel di kulit, dan bau tanah busuk yang biasanya samar, kini terasa pekat memenuhi seluruh bangunan. Saya tidak bisa tidur. Sejak menemukan catatan harian Maya, semua rasa tenang lenyap. Setiap kali saya memejamkan mata, saya selalu mendengar suara langkah kain diseret dan tangisan perempuan berulang-ulang dari arah lorong. Sekitar pukul 00.45, saya mendengar sesuatu. Awalnya samar seperti bunyi klik, klik, logam beradu. Lalu diikuti suara berderit panjang. Saya menegakkan badan di ranjang, menajamkan telinga. Sumber suara itu jelas, kamar nomor 7. Saya keluar kamar perlahan, hanya diterangi cahaya dari HP. Lorong tampak panjang dan gelap, dindingnya lembab seperti baru disiram air. Dan di ujungnya, pintu kamar nomor 7 terbuka sedikit, menampilkan celah hitam pekat dari dalam. Angin berhembus keluar, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Saya mundur setengah langkah, tapi tiba-tiba pintu itu berderit sendiri terbuka lebar. Sinar petir menyambar dari jendela belakang, menerangi ruangan untuk beberapa detik. Saya melihat tali gantung masih tergantung di langit-langit, kursi patah di bawahnya, dan di lantai ada bekas tapak kaki berlumpur mengarah ke tembok. Tapi yang membuat saya membeku bukan itu, melainkan bayangan tubuh tergantung di sudut ruangan, bergoyang pelan seolah tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Saya memejamkan mata, mencoba membaca doa, tapi sebelum selesai, terdengar karak. Suara tali di langit-langit putus, dan tubuh itu jatuh ke lantai dengan keras. Saya ingin lari, tapi kaki saya kaku. Tubuh itu kini merangkak ke arah saya, pelan namun pasti. Wajahnya pucat, lehernya miring, matanya kosong, mulutnya menganga dengan darah hitam menetes. Dari ujung rambutnya menetes air tanah, membentuk jejak basah di lantai. "Kamu yang buka pintunya. Sekarang, aku bebas." Saya menjerit, mundur ke lorong. Tapi tiba-tiba, Dimas muncul dari kamar, menarik saya ke belakang. "Jangan lihat matanya," katanya tegas. Kami berlari ke tangga, tapi sebelum sempat turun, pintu kamar nomor 7 tertutup sendiri keras sekali. Brak! Lalu terkunci dari dalam. Setelah itu, hening. Hanya suara hujan dan napas kami yang terengah-engah. Aldi keluar dari kamarnya dengan wajah panik. "Gila! Gue dengar suara jatuh dari atas. Apa yang..." Sebelum sempat saya jawab, lampu di lorong berkedip cepat, lalu mati total. Gelap gulita. Dari arah tangga terdengar langkah berat, diseret, dan bunyi duk, 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 seperti tubuh terbungkus kain melompat-lompat mendekat. Kami bertiga menatap ke bawah. Di dasar tangga, dalam cahaya petir, tampak sosok putih terbungkus kafan, melompat perlahan ke arah kami. Dari lehernya masih menjuntai tali dan dari kepalanya menetes cairan hitam. Aldi menjerit keras. "Pocong itu!" Saya membeku. Dimas segera meraih tasbih kecil di saku jaketnya, mulai membaca ayat kursi keras-keras. Tapi sosok itu tetap mendekat. Kainnya bergetar setiap kali melompat. Suaranya seperti tangisan dan tawa bercampur jadi satu. Petir menyambar lagi. Untuk sepersekian detik, saya melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Bukan hanya satu pocong, ada dua. Satu di bawah tangga,
Satu lagi berdiri di pintu kamar nomor 7. Yang di tangga tampak seperti perempuan dengan rambut keluar dari sela kafannya. Dan yang di belakang, wajahnya rusak, tapi di dadanya masih tergantung kalung berbentuk hati. Saya teringat catatan harian Maya. Aku akan menunggu dia datang kembali. Saya sadar yang satu adalah Maya, dan yang satu lagi mungkin lelaki yang dulu membuatnya bunuh diri. Dimas berteriak, "Turun, sekarang!" Kami berlari menuruni tangga, tapi udara di bawah terasa berat dan dingin, seperti ada kabut menutupi seluruh ruang. Begitu sampai di bawah, kami mendengar pintu belakang terbuka sendiri, dan angin deras menerpa dari arah pohon nangka. Aldi menatap keluar dengan wajah pucat. "Mas, Rian, lihat itu." Kami menoleh. Di bawah pohon nangka yang basah oleh hujan, tanahnya terbuka lebar, seperti mulut besar yang menganga. Dari dalamnya muncul tangan-tangan putih merangkak keluar, penuh tanah dan darah, seolah mencoba bangkit dari kubur. "Dia sudah bebas," bisik suara perempuan dari arah jendela atas. Dan dia tidak sendiri lagi. Bu Ratmi muncul dari dapur membawa lilin, wajahnya basah oleh air mata. "Ya Allah, dia akhirnya benar-benar keluar," gumamnya lirih. Kami bertiga menatapnya, ketakutan bercampur bingung. "Apa maksud ibu?" tanya Dimas keras. Bu Ratmi menatap kami dengan mata berkaca-kaca. "Yang kamu buka bukan cuma pintu kamar, tapi pintu antara dunia kita dan dunia maya." Hujan belum berhenti sejak malam itu. Langit Yogyakarta seolah mengunci malam dalam waktu yang tidak berujung. Kosan Melati Indah kini bukan lagi tempat tinggal, tapi kuburan yang berdiri tegak dalam wujud rumah. Sejak pintu kamar nomor 7 terbuka sendiri, keanehan terjadi terus-menerus. Setiap malam suhu turun drastis, embun memenuhi seluruh kaca, dan suara langkah kain terseret menjadi hal biasa. Kami bertiga, saya, Dimas, dan Aldi mencoba bertahan, tapi ketakutan sudah menggerogoti kewarasan kami. Pukul 2 dini hari, saya terbangun karena suara jeritan dari luar kamar. Jeritan panjang, lirih tapi menusuk suara laki-laki. Saya langsung sadar, itu suara Aldi. Saya keluar kamar tanpa berpikir panjang. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya petir dari jendela. "Mas Dimas," panggil saya keras. Dimas muncul dari kamar dengan wajah tegang. "Kau dengar juga?" Kami berlari ke bawah. Suara jeritan itu semakin jelas, berasal dari halaman belakang. Kami menembus lorong dapur yang lembab, dan begitu pintu belakang terbuka, bau busuk tanah dan darah langsung menghantam wajah kami. Halaman belakang berubah menjadi lautan lumpur. Pohon nangka besar itu tampak seperti bayangan raksasa yang hidup. Daun-daunnya bergetar meski angin berhenti. Di bawahnya, tanah tergali lebar lubang itu kini seperti kuburan terbuka. "Aldi, Aldi di mana?" teriak saya. Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara lirih perempuan menangis dari dalam lubang itu. Dimas menyorotkan senter ke arah lubang. Cahaya itu bergetar di tangannya, dan apa yang kami lihat membuat darah kami berhenti mengalir. Tubuh Aldi tergantung di cabang bawah pohon nangka. Lehernya terjerat tali tua, matanya melotot, lidahnya terjulur, dan di bawahnya tanah bergolak seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Kami terpaku, tubuh gemetar hebat. Tiba-tiba, tangan putih keluar dari tanah, disusul kepala berbalut kafan yang sudah robek. Sosok itu mengangkat wajahnya ke arah kami, Maya. Matanya hitam, kulitnya basah berlendir, dan di dadanya tergantung kalung berbentuk hati yang berkarat. Dia berjanji akan kembali padaku. Dan sekarang, aku menjemputnya. Suaranya bergema, bercampur dengan suara hujan.
Tubuhnya melompat keluar dari tanah, berdiri tegak di bawah pohon nangka. Sementara tali di leher Aldi menegang sendiri, seolah diseret oleh kekuatan tak terlihat. Saya menjerit. Dimas menarik tangan saya. "Lari, Rian, sekarang." Kami berlari masuk ke dalam rumah. Tapi suara, langkah meloncat-loncat mengikuti kami dari belakang. Du, du, du. Setiap lompatan semakin dekat, dan bau busuk itu semakin kuat. Begitu sampai di ruang tengah, lampu-lampu padam total. Hanya cahaya petir yang menyambar dari luar jendela memperlihatkan kilasan bayangan pocong Maya melompat ke arah kami dengan kain berlumur darah. Wajahnya kini hancur, tapi matanya menatap lurus hidup. Dimas menjerit membaca ayat kursi keras-keras. Saya ikut memejamkan mata, menggenggam tangan Dimas erat. Tiba-tiba suara lain terdengar dari arah tangga, suara perempuan tua menangis. Kami menoleh. Bu Ratmi berdiri di sana, tubuhnya gemetar, memegang tasbih di tangan. "Cukup, Maya, cukup, nak," katanya lirih. Air mata jatuh satu persatu. Tapi Maya tidak berhenti. Sosoknya melompat sekali lagi, kain kafannya mencambuk udara, memukul dinding hingga retak. "Kau yang sembunyikan aku di sini. Kau kubur aku tanpa kafan. Kau tutup aibmu dengan dosa." Suara Maya menggema hingga mengguncang seluruh kos. Dimas menoleh ke Bu Ratmi dengan mata lebar. "Apa maksudnya, Bu?" Bu Ratmi jatuh berlutut, tangisnya pecah. Aku ibunya. Aku yang sembunyikan mayatnya. Aku kubur dia di bawah pohon itu supaya orang tak tahu kalau dia hamil. Aku pikir aku menyelamatkan nama keluarga." Saya membeku. Darah di wajah Maya menetes ke lantai. Matanya berubah menjadi kosong penuh amarah. "Ibu, kau yang bunuh aku." Petir menyambar, menerangi wajah Bu Ratmi yang histeris. Dimas mencoba menenangkan, tapi terlambat. Angin besar menerpa dari arah belakang rumah, menghancurkan jendela. Tirai berkibar, dan sosok pocong Maya melompat tinggi menghantam tubuh Bu Ratmi hingga terhempas ke dinding. Suara retakan tulang terdengar jelas. Bu Ratmi tergeletak di lantai, tubuhnya tak bergerak. Sementara itu, sosok Maya berdiri di atasnya, menatap kami berdua dengan senyum bengkok. "Sekarang, aku tenang." Lalu tubuhnya jatuh perlahan ke lantai, seperti diseret kembali oleh kekuatan tak terlihat. Cahaya petir menyambar sekali lagi, dan dalam sekejap ia lenyap. Hujan mulai reda. Kami berdua mendekati tubuh Bu Ratmi yang terbaring kaku. Ia masih hidup, tapi napasnya berat. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Segalanya akan selesai kalau kalian gali kuburnya dan doakan dia." Setelah itu, matanya terpejam. Kami menatap satu sama lain, napas tersengal, wajah pucat. Lalu dari luar jendela, suara tangisan lembut terdengar lagi, bukan jeritan, tapi tangis lega. Dan di bawah pohon nangka yang kini roboh separuh batangnya, terlihat samar dua sosok putih berdiri berdampingan. Salah satunya memegang tangan yang lain, sebelum keduanya perlahan menghilang ke dalam kabut. Malam itu tak lagi seperti malam-malam sebelumnya. Langit tetap gelap, tapi hujan berhenti seolah dunia menahan napas. Di dalam kosan melati indah, udara terasa beku. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada tiupan angin, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Saya, Dimas, dan Bu Ratmi masih di ruang tengah. Tubuh Aldi tergantung kaku di pohon nangka di luar, sementara sosok Maya telah lenyap dalam kilatan petir terakhir. Namun, rasa takut itu belum pergi. Ada sesuatu di udara seperti amarah yang belum tuntas. Bu Ratmi terduduk lemah di lantai, tangannya bergetar. Ia berulang kali memeluk tasbih di tangannya sambil menangis. "Dia anakku.
Aku cuma mau lindungi nama baik keluarga, ucapnya lirih. Tapi Bu, kata Dimas dengan napas berat, yang ibu lakukan bukan menyelamatkan, tapi mengurungnya. Maya dikubur tanpa kafan, tanpa doa. Arwahnya terjebak di sini. Saya menatap ke arah tangga. Lorong di atas tampak gelap, tapi samar-samar terdengar suara langkah meloncat pelan, duk, duk, duk. Kali ini suaranya tidak datang dari luar, tapi dari atap rumah. Dimas langsung menatap saya. Dia belum pergi. Bu Ratmi menatap kosong. Mungkin dia ingin aku ikut bersamanya. Tiba-tiba, seluruh lampu di kos menyala sendiri, satu persatu. Lorong, dapur, kamar mandi semua terang menyilaukan, padahal listrik belum menyala sejak malam kemarin. Dan dari arah kamar nomor 7, terdengar suara benda berat diseret ke lantai serak, serak, serak. Saya menatap Dimas, berbisik, "Mas, itu kursi gantungnya." Dimas menatap lurus ke arah lorong. Kalau kursi itu bergerak sendiri, berarti dia memanggil seseorang. Kami perlahan melangkah ke atas. Setiap langkah terasa seperti menuju maut. Lorong tampak terang, tapi hawa di sana dingin menggigit. Pintu kamar nomor 7 kini terbuka lebar. Di tengah ruangan, kursi kayu yang dulu patah kini berdiri tegak lagi dan tali gantungnya melambai-lambai pelan, seolah ada angin dari dunia lain. Bu Ratmi muncul di belakang kami. Suaranya parau. "Biarkan aku masuk," katanya pelan. "Bu, jangan," seru saya. Tapi ia terus berjalan menuju kamar itu seolah diseret oleh sesuatu. Begitu melewati ambang pintu, tali gantung itu berputar sendiri dan menuruni kepalanya. "Bu Ratmi!" Saya berlari menariknya, tapi tubuhnya terangkat tiba-tiba. Tali itu menjerat lehernya sendiri. Ia menjerit kesakitan, kedua tangannya mencakar tali di lehernya. Tapi semakin ia berontak, semakin kencang jeratannya. Dimas berusaha memotong tali itu dengan pisau dapur, tapi setiap kali mendekat, kursi di bawahnya bergeser sendiri, menjauh. Di saat yang sama, suara tangis perempuan bergema dari seluruh arah. Dinding bergetar, genteng berderak, dan udara dipenuhi aroma darah bercampur nangka busuk. Suara Maya terdengar lagi. "Ibu, aku sudah tunggu terlalu lama. Sekarang, kau ikut aku." Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Yang tersisa hanya cahaya petir dari jendela, cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Sosok pocong Maya berdiri tepat di belakang Bu Ratmi. Kain kafannya berlumur darah segar, matanya merah menyala, dan dari dadanya keluar tangan lain tangan bayi kecil, menggeliat seperti hidup. Saya hampir pingsan melihatnya. Dimas menjerit membaca ayat kursi, tapi suaranya tenggelam oleh suara tangisan bayi dari dalam pocong itu. Aku mati karena aib, dan sekarang aib itu menjemput ibuku. Dengan teriakan panjang, Maya merangkul tubuh Bu Ratmi. Cahaya petir menyilaukan seluruh ruangan, dan keduanya lenyap dalam sekejap, meninggalkan tali gantung yang jatuh ke lantai, basah oleh darah segar. Hening. Tak ada suara apapun selain hujan yang kembali turun perlahan. Dimas duduk di lantai, gemetar. Saya masih berdiri di ambang pintu, tubuh tak bisa digerakkan. Kursi gantung di tengah kamar patah dua, dan di lantai, bekas dua tapak kaki basah berdampingan. Satu besar, satu kecil, lalu menghilang seiring angin meniup masuk dari jendela yang terbuka. Subuh datang dengan pelan. Langit kelabu, udara masih dingin, polisi dan warga sudah memenuhi halaman kos. Mereka menemukan Bu Ratmi meninggal tergantung di kamar nomor 7, seolah bunuh diri.
Jasad Aldi diturunkan dari pohon nangka, sementara pohon itu sendiri roboh semalaman karena petir. Dan di tanah tempat batang pohon itu tumbang, ditemukan 2 jenazah lama terbungkus kain putih, 1 perempuan, 1 janin kecil yang sudah membatu. Petugas menutupinya dengan terpal, tapi saya sempat melihat wajah pucat jenazah perempuan itu, sama persis seperti sosok Maya yang menghantui kami selama ini. Sore harinya, setelah semua selesai, Dimas duduk di teras bersama saya. "Kau tahu, Rian," katanya pelan, "kadang yang menghantui kita bukan roh orang mati, tapi dosa orang hidup." Saya menatap halaman belakang yang kini hanya tinggal tanah basah. Aroma busuk itu masih samar-samar terasa. Dan dari arah bekas pohon nangka, saya yakin mendengar sesuatu. Suara perempuan berbisik lembut, "Terima kasih, aku sudah tenang." Pagi setelah malam berdarah itu, kosan Melati Indah berubah seperti bangunan mati. Pintu-pintu kamar terbuka, cat dinding terkelupas, dan udara di dalamnya lebih dingin dari luar. Warga sekitar berbondong-bondong datang setelah mendengar kabar. Polisi sudah pergi, tapi tak ada satupun yang berani masuk lebih dari halaman depan. Saya dan Dimas duduk di tangga teras, diam tanpa kata. Bau darah dan tanah basah masih menempel di udara. Dari arah belakang, bekas pohon nangka tampak seperti luka besar di tanah berlubang, hitam, menganga seperti rahang yang menelan segalanya. Dia belum benar-benar tenang, gumam Dimas lirih. Saya menoleh. "Maksud Mas?" Dimas menatap tanah itu dengan pandangan kosong. Tubuhnya memang sudah ditemukan, tapi arwahnya belum berpulang. Siang itu, Dimas menghubungi Ustadz Arif, dosen rohani kampus yang juga dikenal sering membantu menangani tempat kerasukan. Ustadz itu datang menjelang maghrib, membawa air zam-zam, garam, dan beberapa ayat ruqyah yang ditulis di kertas kuno. Ia mengenakan jubah putih sederhana dan peci hitam, matanya tajam tapi teduh. Begitu melangkah masuk ke halaman kos, Ustadz berhenti sejenak, memandang ke arah lubang bekas pohon nangka. "Tempat ini sudah jadi gerbang," katanya pelan. "Gerbang antara dunia mereka dan dunia kita." Saya dan Dimas saling berpandangan. Ustadz menaruh air zam-zam di tengah halaman, lalu menancapkan sebilah kayu kecil di tanah. "Jangan ada yang bicara, jangan menatap ke belakang, apapun yang kalian dengar nanti." Ritual dimulai tepat setelah azan Isya. Ustadz duduk bersila, mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara berat dan bergetar. Suara itu bergema di seluruh ruangan, seolah dinding-dinding kos memantulkannya kembali. Angin tiba-tiba berhembus dari arah belakang, kencang dan dingin, membuat semua jendela bergetar. Saya memejamkan mata, tapi dari balik kelopak, saya bisa merasakan bayangan-bayangan berputar di sekeliling kami. Suara langkah meloncat muncul lagi, duk, duk, duk. Dan kali ini dari atap, dari tangga, dari setiap sudut kos. Tiba-tiba, suara perempuan menangis terdengar pelan, mendekat dari arah bekas pohon nangka. Aku sudah tenang. "Biarkan aku pergi." Ustadz terus membaca dengan suara tegas. Tapi masih ada yang menahannya, katanya tanpa berhenti melantunkan doa. Dimas bertanya pelan, "Siapa Ustadz?" "Arwah anaknya belum diserahkan." Dimas menatap saya, wajahnya pucat. "Anak Maya?" Ustadz mengangguk. "Dia ikut mati tanpa nama, tanpa doa. Arwahnya terikat pada ibunya. Jika tak disolatkan, Maya tak akan benar-benar pergi." Saya langsung berlari ke dalam, mengambil kain putih dan air wudhu. Dimas menyiapkan sajadah di ruang tengah. Ustadz memimpin sholat jenazah simbolik untuk arwah anak itu. Hanya 3 kami yang berdiri di sana, tapi udara terasa penuh sesak, seolah banyak yang ikut berdiri di belakang kami. Saat takbir terakhir diucapkan, lampu tiba-tiba menyala semua dengan terang menyilaukan. Dari arah lubang bekas pohon nangka, terdengar suara lembut, seperti napas lega.
Dan untuk sesaat, hanya sesaat, sosok Maya muncul lagi. Kali ini bukan pocong. Ia berdiri dalam wujudnya semasa hidup. Perempuan muda berwajah tenang, mengenakan kebaya putih, rambut terurai. Di pelukannya, bayi kecil tersenyum samar. "Terima kasih," katanya pelan. "Sekarang aku bisa pulang." Wajahnya perlahan memudar bersama bayinya, menyatu dengan angin malam. Ustadz menutup mata mengucap hamdalah. Sudah selesai. Namun tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pintu berderit. Kami menoleh. Kamar nomor 7 yang tadi terkunci terbuka sendiri sekali lagi. Ustadz berjalan mendekat perlahan, lalu menatap kami. "Jangan takut, ini yang terakhir." Ia masuk ke kamar itu, menaburkan air zam-zam di lantai, lalu membaca ayat kursi dengan lantang. Dinding kamar bergetar, catnya retak, dan terdengar suara lembut perempuan kali ini tanpa tangisan. "Terima kasih, Ibu." Setelah itu, pintu kamar menutup perlahan dengan bunyi lembut, dan untuk pertama kalinya, kosan itu benar-benar hening. Tidak ada lagi langkah kain diseret. Tidak ada lagi bau tanah. Tidak ada lagi suara tangis. Beberapa hari kemudian, jasad Bu Ratmi dimakamkan di sebelah kuburan Maya dan bayinya setelah Ustadz sendiri yang memastikan mereka dimandikan dan disekolatkan sebagaimana mestinya. Hujan turun deras saat pemakaman, tapi entah kenapa, langit di atas area itu tampak lebih terang dari tempat lain. Ustadz berbisik pada saya dan Dimas. Kadang, dosa seorang ibu bisa menahan anaknya di dunia ini. Tapi kasih sayang seorang anak, meski dalam bentuk amarah, bisa juga menjadi jalan ampun bagi ibunya. Saya menatap tanah basah itu lama, sebelum akhirnya menunduk. Kosan Melati Indah kini kosong. Hanya tinggal kenangan dan kisah kelam yang tak akan pernah saya lupakan. Sudah seminggu berlalu sejak malam pengusiran itu. Sejak Ustadz Arif melakukan ruqyah dan menenangkan arwah Maya, suasana di kosan Melati Indah berubah total. Tidak ada lagi bau tanah basah. Tidak ada suara, langkah di malam hari. Tidak ada bayangan putih di jendela. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar tenang. Tapi entah kenapa, di dada saya masih ada rasa berat, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, kos resmi ditutup. Polisi telah menyelesaikan penyelidikan dan menyimpulkan kematian Bu Ratmi sebagai bunuh diri karena depresi. Warga sekitar menyebut tempat itu rumah setan dan tidak ada yang berani menempatinya lagi. Dimas pindah ke rumah pamannya di Sleman, sementara saya memutuskan menginap di rumah teman sampai semua urusan selesai. Sore itu, sebelum benar-benar pergi, saya kembali ke kos untuk terakhir kali. Lorong tampak kosong, dindingnya mulai mengelupas, debu menebal di sudut-sudut lantai. Saya berjalan perlahan melewati kamar demi kamar, hingga akhirnya berhenti di depan kamar nomor 7. Pintu itu kini terkunci kembali. Di gagangnya tergantung bunga melati kering mungkin ditinggalkan oleh warga yang sempat ikut doa bersama. Saya menatapnya lama. "Semoga kau benar-benar tenang, Maya," bisik saya pelan. Saya turun ke halaman belakang. Pohon nangka besar itu kini hanya menyisakan batang lapuk patah di tengah, dan dikelilingi tanah baru yang mulai ditumbuhi rumput liar. Di tempat bekas kuburan Maya, ada papan kecil bertuliskan, Maya Ratmi 1998 sampai 2018. Maafkan kami, Nak. Saya berjongkok di depannya. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tanah dan wajah saya. Entah kenapa, di tengah dingin sore itu, saya merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela lantai 2. Saya mendongak. Kamar nomor 7 tampak gelap,
Tapi di balik tirai yang sobek, ada bayangan perempuan berdiri menatap keluar. Wajahnya samar, tapi jelas bukan Dimas karena kami berdua yang terakhir di sana. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, lalu pelan-pelan menghilang ketika petir menyambar langit. Saya menelan ludah, menatap kembali ke papan kayu di depan kuburan. Hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, bisik saya, lalu beranjak pergi. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara lembut dari belakang, seperti suara perempuan dewasa. Terima kasih, Rian. Saya spontan menoleh tapi tidak ada siapapun. Yang ada hanya ranting pohon nangka yang jatuh pelan ke tanah, meninggalkan aroma manis samar, bau bunga melati. Seminggu setelah itu, rumah benar-benar dikosongkan. Pintu gerbang digembok, papan bertuliskan dijual terpampang di depan pagar. Beberapa mahasiswa baru sempat datang melihat, tapi kabarnya mereka mundur setelah mendengar cerita dari warga. Dari kejauhan, saya melihat bangunan itu sekali lagi. Sinar matahari sore menyinari dinding kusamnya, membuatnya tampak damai seolah tak pernah ada darah, tangis, atau jeritan di dalamnya. Namun ketika saya menatap lebih lama, di jendela lantai 2, bayangan putih tampak berdiri sebentar, menunduk lalu lenyap. Saya tahu, bukan halusinasi. Maya memang sudah tenang, tapi mungkin tempat itu masih menyimpan potongan jiwanya. Malamnya, saya menulis semua pengalaman itu di buku harian. Di halaman terakhir, saya menulis, "Aku takkan akan pernah lupa suara itu. Tangis dari kamar 7, jeritan dari bawah pohon nangka, dan wajah seorang ibu yang menyesal hingga mati. Jika suatu hari ada yang membuka kembali kosan itu, semoga mereka tahu kisah ini bukan dongeng. Karena beberapa dosa memang tidak pernah benar-benar terkubur. Setahun sudah berlalu sejak malam itu. Saya kini bukan mahasiswa lagi, sudah lulus. Sudah bekerja di kota lain, mencoba melupakan semua hal yang pernah terjadi di kosan Melati Indah. Tapi entah kenapa, setiap kali melewati gang kecil di daerah jalan, Kaliurang kilometer 9, dada saya selalu bergetar aneh. Ada sesuatu di sana yang memanggil samar, lembut tapi kuat. Malam itu, saya memutuskan kembali. Untuk terakhir kali. Kosan Melati Indah kini sudah berubah rupa. Bangunannya direnovasi, catnya diganti krem muda, papan namanya juga baru. Kontrakan Harum Melati. Ironisnya, nama itu masih membawa bau masa lalu yang tak pernah benar-benar pudar. Beberapa keluarga muda tinggal di sana sekarang. Anak-anak berlari di halaman depan, tawa mereka pecah di udara sore yang hangat. Saya berdiri di seberang jalan, menatap dalam diam. Dari luar, tak ada yang aneh. Tapi mata saya tertuju pada satu hal: pohon nangka di belakang rumah itu tumbuh kembali. Rasa penasaran menuntun langkah saya mendekat. Saya mengetuk pagar, dan seorang ibu muda yang ramah keluar menyapa. "Oh, Mas mau lihat kontrakan? Sudah penuh, tapi boleh kok masuk sebentar." Saya tersenyum, mengangguk pelan. Begitu menapakkan kaki di halaman, aroma manis melati bercampur tanah basah langsung menyapa hidung saya. Bau itu saya tidak akan pernah salah mengenalinya. Saya berjalan ke belakang, tempat di mana dulu pohon nangka tua itu tumbang. Kini tumbuh pohon nangka muda, tinggi sekitar 2 meter, daunnya lebat. Tanah di bawahnya tampak subur. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri tepat di bawah batangnya. Terlihat gundukan kecil seperti makam tanpa nisan. Saya berjongkok, menyentuh tanah itu perlahan. "Tenanglah Maya," bisik saya lirih. "Aku hanya ingin memastikan kau damai di sana." Tapi saat tangan saya menepuk tanah itu, terasa dingin menusuk. Angin tiba-tiba berhenti. Semua suara lenyap, tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara burung, tidak ada apa-apa. Hening mutlak. Lalu, dari balik daun-daun pohon,
terdengar suara napas pelan. Saya menengadah. Di antara rimbun dedaunan, sepasang mata hitam besar menatap ke bawah. Wajah pucat perempuan muncul perlahan, bukan menakutkan tapi sedih. Ia mengenakan kebaya putih bersih, rambut panjangnya terurai, dan di dadanya masih tergantung kalung berbentuk hati. Itu Maya, tapi kali ini wajahnya tenang. Saya tak bisa bergerak. Sosok itu menatap saya lama, lalu tersenyum samar. Dari bibirnya terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Terima kasih, Rian. Tapi tidak semua luka bisa sembuh. Sebagian akan tetap tinggal di sini. Ia meletakkan telapak tangannya di dada, tepat di atas hati, lalu tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut putih tipis yang terserap ke dalam tanah di bawah pohon nangka. Setelah itu, angin bertiup lagi. Suara anak-anak kembali terdengar, seolah waktu baru saja berhenti dan berjalan lagi. Saya berdiri, menatap langit sore yang mulai kemerahan. Dari kejauhan, ibu muda tadi memanggil, "Mas, hujan mau turun, hati-hati loh." Saya mengangguk sambil tersenyum tipis, melangkah menjauh dari halaman itu. Di belakang saya, dedaunan pohon nangka bergetar pelan. Dan untuk sesaat, saya mencium aroma melati yang begitu kuat. Wangi itu menempel lama di baju saya, bahkan setelah saya berjalan jauh dari sana. Malamnya, di kamar kos baru saya di kota lain, saya membuka kembali buku harian lama yang dulu saya tulis setahun lalu. Di halaman terakhir, yang sebelumnya kosong, kini ada tulisan baru, bukan tulisan saya. Tulisan halus, samar, tapi terbaca jelas. Terima kasih sudah mendengar tangisku. Sekarang aku tidak sendiri. Jangan kembali lagi, Rian. Karena pohon itu akan selalu menunggumu. Saya menatap tulisan itu lama, jantung berdegup cepat. Dan saat saya menutup buku itu, bau melati samar kembali memenuhi kamar. Tamat.